inilah jalan ke Langgarjaya. Lebih kurang masih sekitar 6 kilo lagi yang seperti ini. Desa Langgarjaya menjadi lokasi tujuan kunjungan kerja anggota DPRD Provinsi Bengkulu, Dapil Kepahyang, Darmawansa. Jalan ini kondisinya rusak parah, tidak bisa dilewati kendaraan roda 4. Bahkan beberapa waktu lalu, jalan di desa ini viral lantaran warga kesulitan mengevakuasi salah seorang warga desa yang tengah sakit, sehingga harus ditandu untuk menuju ke fasilitas kesehatan. Darmawansa pun memilih meninjau langsung jalan ini pada 14 Juni lalu. Untuk masuk ke desa Langgarjaya, tersedia layanan ojek motor dengan biaya Rp100.000 per orang. Dengan jarak tempuh 12 km dari Sosokan Cintomandi ke desa Langgarjaya membutuhkan waktu hingga 1 jam. Turut mendampingi saat peninjauan dari Dinas PUPR Provinsi Bengkulu dan Dinas PUPR Kepahyang, serta Ketua Komisi 3 DPRD Kepahyang Dapil Desa Langgarjaya, sekaligus dari fraksi Golkar, Ansori. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, lebih kurang jam 11, kita ada di titik desa Sosokan Cintomandi. Ini adalah di persimpangan. Di belakang kita ini tembus ke Muara Langkap. Lebih kurang panjang jalannya 9 kilo. Berikut yang ke kanan kita, itu adalah menuju desa Langgarjaya. Yang kemarin itu viral di media sosial dan hari ini akan kita kunjungi. Nanti ada informasi dari PU dan DPR Kabupaten bahwa jalan ini sempat mau ditangani melalui bantuan utang PT SMI. Tapi nanti kawan-kawan baik Pak Rudi sebagai Kepala Dinas maupun Pak Ansori tentang PT SMI ini nanti beliau ini yang bercerita. Hari ini nanti kita akan mengunjungi sampai ke desa Langgarjaya. Panjangnya dari titik ini lebih kurang 12 kilo. Nah, harapan kita ke depan, kita mencari solusi nanti baik dari Dinas Provinsi maupun Dinas Kabupaten. Setelah kita cek nanti apa yang kira-kira bisa kita lakukan untuk istilahnya memenuhi keinginan masyarakat di daerah sini. Dan selamat menjelang siang tentunya kami dari DPR Provinsi Pak Darmawansa MT sama Kadis PU PR Kabupaten Kepahyang, saya DPR Kabupaten Kepahyang, Ketua Komisi 3. Tentunya kita bercerita sedikit untuk aspeknya gitu. Jalan ini adalah menggunakan anggaran pinjaman dari PT SMI yang diusulkan DPR sebelum kami 2018 dan direalisasikan di 2020. Tapi mungkin dalam segala macam hal ataupun segala rintangan ataupun di mana sehingga proyek ini putus kontrak karena tidak sesuai dengan waktu pelaksanaan di dalam kontraknya dan diputuskan kontrak. Namun sempat dihitung juga dari volume ataupun progres yang ada. Nah, jadi untuk ke depan kita bercerita ke depan lagi ini itu yang cerita tadi karena sudah jadi beberapa jalan ini boleh dikatakan mangkrak karena 1 tahun tidak dibangun. Kemudian juga punya inisiatif ini Bupati ya sudah menyerahkan atau mengirim surat langsung ke provinsi untuk memindah link. Dan belakangan ini juga jalan ini viral ini TV nasional, bukan lagi media nasional, TV nasional, beberapa TV nasional ini sempat viral menjadi satu teguran juga dari Gubernur kita Provinsi Bengkulu. Dan ini mungkin akan ditangani oleh Dinas Provinsi ya. Insyaallah Provinsi. Dan hari ini kami bersama Dinas
PUPR, Dinas PUPR Provinsi, Dinas PUPR Kabupaten, Kepala Dinas langsung ini Pak Rudi Silaloho, dan DPR Provinsi dari fraksi Golkar, dan saya sendiri dari fraksi Golkar DPR Kabupaten Payang, Komisi 3, meninjau langsung ke lokasi hari ini, turun ke lapangan. Dengan harapan jalan ini bisa dibangun untuk melancarkan daripada aktivitas masyarakat, khususnya Cintamandi ini ada desa Cintamandi, Sosokan Cintamandi dan Cintamandi Baru, karena aksesnya perkebunan mayoritas ke Langgarjaya dan Bukit Damar. Kita harap ini untuk ke depan, semoga jalan ini bisa dibangun dengan baik, menjadi tolak ukur daripada ekonomi masyarakat untuk ke depan yang harus dibangun, juga pembangunan SDM, ekonomi, dan segala yang masuk dalam kemajuan Kabupaten Kepahang ini, khususnya di Jalan Langgarjaya. Terima kasih atas kunjungan dari Bapak dan Masa selaku DPR Provinsi Bengkulu dan Payang atas kunjungannya ke tempat kami, termasuk juga kepada Pak Ansori yang sudah datang ke lokasi Langgarjaya ini. Harapan kami memang dari pemerintah kabupaten khususnya PUPR, ya, dengan adanya kunjungan ini bisa ke depan ada semacam kolaborasi lah antara PUPR Provinsi dengan PUPR Kabupaten Kepahang. Langkah-langkah apa yang bisa kita ambil untuk ke depan sehingga jalan Cintamandi Langgarjaya ini bisa kita perbaiki, karena ini menyangkut transportasi termasuk pertumbuhan ekonomi untuk masyarakat di Kabupaten Payang. Jadi harapan saya dengan adanya ini, kunjungan ini, ada semacam titik terang lah untuk jalan ini ke depan. Jadi itu dari kami PUPR Kabupaten, karena kami menyadari memang kemampuan APBD Kabupaten Payang yang sangat minim, sehingga memang kita perlu dari support dari provinsi. Nanti seperti apa nanti ke depannya, nanti kita lihat perkembangan. Provinsi bagian program, kita sudah kena dengar keterangan dari Pak Rudi, Kepala Dinas PU Kabupaten Kepahang, dan Bapak Ansori sebagai Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Kepahang. Memang ke depan ini harapan kita lakukanlah berkolaborasi nanti. Melihat kondisi ini, harapan masyarakat ini kan segera ditangani. Nah, kita nanti terobosan apa nanti yang kita perlu diskusikan. Nah, mungkin memfungsikan jalan ini bagaimana supaya tidak perlu hot mix segala macam. Mungkin ada teknis-teknis tersendiri. Nanti apakah kolaborasi dengan TNI sehingga ruas jalan ini bisa dilewati oleh kendaraan roda 4. Kalau seandainya roda 2 itu pun harus pakai rantai. Ini kelihatan motor-motor yang ada di depan ini, inilah kendaraan yang ke kebun. Kalau musim panas mungkin lewat, tapi kalau musim hujan dia perlu ada bantuan rantai. Nah, harapan ke depan itu sesuai dari harapan Pak Rudi dan PU Provinsi, nanti dikolaborasikan saja. Karena kita tidak bisa lagi bicara kewenangan. Kalau kewenangan memang kabupaten ini jalan. Tapi kalau kita terus kejar-kejaran kewenangan ini, nanti tidak tertangani keinginan masyarakat ini. Karena prosedur itu panjang, kalau memindahkan status segala macam itu tidak bisa sebentar. Ada proses waktu dan merevisi kewenangan itu. Misal kewenangan provinsi itu harus 5 tahun baru bisa direvisi kewenangan jalan itu naik status, misal ke provinsi itu waktunya sampai 5 tahun. Ini yang tapi saat ini kan sebenarnya dengan kondisi ada impres pembangunan jalan daerah, itu tidak lagi membaca kewenangan. Siapa yang punya uang bisa membangun, baik pusat atau provinsi bisa. Nah, tinggal proses administrasinya kita cepat sesuaikan saja nanti. Jadi kita hari ini meninjau ini, alhamdulillah kawan-kawan hadir. Harapan kita ada solusi ya Pak Rudi. Nanti kolaborasinya kayak apa? Ini yang kita akan langsung lakukan, dia siasati ke depannya. Itu saja, terima kasih. Sebentar lagi kita langsung meninjau lokasi. Nunggu Pak Kades dulu, karena motor ini belum ready. Inilah jalan menuju Langgarjaya. Jalan Cintamandi Langgarjaya.
akan kita survei. Untuk dibangun Siap. tahun yang akan datang. Bersama DPR Provinsi dari fraksi Golkar, Pak Ini- Haji Darmawan. Mang ojek yang berpengalaman. Aku takut naiknya. Seperti itulah kondisi jalan Desa Langgarjaya. Di beberapa titik, penumpang ojek motor harus turun, mengingat kondisi di perjalanan yang cukup ekstrim dan uji nyali. Bagi yang terbiasa tinggal di Kota Bengkulu, kondisi jalanan seperti ini tentu tidak biasa alias seram untuk dilewati. Namun, bagi warga Desa Langgarjaya, seperti menjadi makanan sehari-hari. Ada jembatan kecil atau box culvert yang harus dibuat. Ini satu harus ditemukan. Kemudian di sana nanti ada berapa jembatan lagi. Nah ini juga jembatan nanti ada satu aturan tapi harus disiapkan. Hasil peninjauan, jalan yang rusak dari ruas Sosokan Cintomandi hingga ke Desa Langgarjaya sepanjang 13 km. Inilah jalan ke Langgarjaya. Lebih kurang masih sekitar 6 kilo lagi yang seperti ini. Jalan ini masih badan jalannya belum sempurna dan belum ada perkerasan, masih tanah kuning. Ini masih sekitar 6 kilo lagi menuju Desa Langgarjaya. Upaya penyelesaian yang akan dilakukan pemerintah provinsi dan Pemkab Kepahyang akan saling berkolaborasi dalam membangun jalan tersebut. Darmawansah juga telah meminta melalui DPRD Kepahyang untuk memastikan ada anggaran perbaikan, baik melalui APBD Perubahan 2023 atau APBD 2024 nanti. Kekurangan anggaran pembangunan diupayakan disupport dari pemerintah provinsi. PU Kabupaten maupun Provinsi bekerja sama untuk minimal perkerasan dulu. Nanti setelah ini kami akan bahas di Bengkulu di Komisi 3 DPRD Provinsi Bengkulu. Oke Pak Kades? Siap. Mantap. Saat ini, Dinas PUPR Kabupaten Kepahyang memang sedang membuat perencanaan pembangunan. Darmawansah pun meminta agar ada upaya pengerasan terlebih dahulu, agar jalan bisa dilewati dengan kendaraan, baik motor maupun mobil. Beritaan Pak Babin tiap hari lewat sini jalan buruk. Nah harapan Pak Babin nanti tanya macam mana Pak Babin. Mantap. Apa harapan Bapak ke depan Pak? Ya kedepannya jauh lebih bagus jalan ini ya nggak seperti ini lagi biar masyarakat lancar lah untuk ini ya. Pertaniannya tetap lancar. Ke pasar. Mudah-mudahan ini dengan dibangun jalan ini harapan masyarakat di sini
komoditi yang ada di sini bisa dipasarkan di pasar Kepayang. Amin. Sehingga harga kopi kalau di pasar Kepayang 36, 37, di sini paling rendah 36. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak anggota DPR Provinsi Bengkulu, Bapak Darmawansyah beserta rombongan. Yang saya hormati Bapak Dinas PU, Kepala Dinas beserta anggota beserta rombongan. Yang saya hormati Ketua Komisi 3 DPRD Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Kepayang, Bapak Ansori. Yang saya hormati beserta rekan-rekan sekalian. Pada hari ini pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana walaupun melewati jalan lumpur, namun alhamdulillah masih sampai juga ke dari pertemuan Desa Langgar Jaya dalam rangka yaitu survei kunjungan, yaitu akses jalan dari Cintamani, Langgar Jaya, Damar Kencana. Ya, insya Allah oleh pemerintah provinsi, PU provinsi, ya, Desa Langgar Jaya akan mendapat suatu jaminan perhatian, yaitu terkait masalah jalan. Insya Allah nanti dikabulkan karena sudah bolak-balik disurvei. Ya. Lapor ke Presiden pun sudah saya laporkan ke Presiden. Ya. Kalau sampai untuk ya. Jadi saya mengucapkan terima kasih atas perhatian pemerintah Kabupaten Provinsi Bengkulu beserta Kabupaten, ya, dalam rangka mengunjungi Jalan Langgar Jaya. Insya Allah jangan sampai gagal ya Pak. Insyaallah. Tolong diperjuangkan, ya, karena di Kabupaten Kepayang ini satu-satunya desa yang masih berkecimpung di lumpur ya cuma Langgar Jaya. Untuk tahun depan jangan sampai ada suara lagi Langgar Jaya berlumpur. Jadi kami beserta anggota, beserta perangkat desa, masyarakat sangat mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dalam rangka survei masalah jalan. Ya, kemungkinan ada yang mau disampaikan setelah sambutan saya ini nanti, ya silakan dari Bapak dari Dinas PU Provinsi, silakan disampaikan supaya warga saya, perangkat saya mendengarkan. Gitu. Nah, mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan. Ya, kalau ada kehilapan, kesalahan, saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini saya langsung saja ini menceritakan kronologis jalan ini. Karena 2018 itu sebelum kami jadi DPR, ini terjadi pinjaman ke PT SMI bersama Bupati Kabupaten Payang. Yang harapan untuk membangun, untuk menyelesaikan beberapa titik jalan. Salah satunya adalah Cintamani, Langgar Jaya, Damar Kencana. Dengan besar anggaran 18, sekian miliar. Ya. Namun beberapa titik di tengah perjalanan, beberapa titik jalan ini mandek Pak. Sehingga waktu itu dengan progres yang sangat rendah, PPTK mengundurkan diri, langsung memberikan surat, termasuk saya ada tembusan waktu itu Pak Iwan, ya karena kontraknya habis, persentasenya. Namun ada terjadi adendum perpanjang waktu, tapi kalau saya lihat waktu itu perpanjang waktu itu mungkin kena cuaca dan bagi hal beberapa titik jalan tidak dapat dikerjakan ataupun diselesaikan. Namun kita tidak bicara ataupun apapun ini, kita bicara ini saja. Sebenarnya kalau kita bicara panjang nanti tidak juga elok. Tapi tentunya dengan harapan kita ini Pak, ya kalau dulu kalau tidak salah ini progres pertama itu 12%. Jalan sudah itu ada katanya sudah adendum itu ada 14. Nah, tentunya waktu itu audit internal ya dilakukan melalui BPK juga Pak Budi ya. Terima kasih.
Nah, BPK, BPKP, untuk Inspektorat Kabupaten Payang, mau dinas PU turun langsung audit. Dan 2020 itu, di 2021 kami bayar Pak, bayar berapa progres dengan menggunakan APBD kita. Nah, karena waktu itu kerjaan tidak dilanjutkan, sudah putus kontrak, dan dihitung mereka ingin dengan progres. Karena saya dulu, juga karena saya belum masuk di badan anggaran dulu, karena saya masih Wanmus dan Ketua Komisi 1 waktu itu. Jadi tidak beberapa jauh wewenang saya untuk, tapi saya sempat bilang ini tergantung jawaban daripada pihak ketiga yang harus ya dipertanggungjawabkan. Tapi kita pemerintah Kabupaten Payang masih berambisi waktu itu untuk membayar, dan proses-prosesnya itu kan juga agak lama, sempat utang Pak, sempat kita menggunakan APBDP juga itu, nah untuk menyelesaikan. Walaupun dengan kronologis itu Pak sebenarnya menyakitkan. Ini tentunya dengan jalan 13 kilo ini Pak, yang keadaan yang seperti ini dulu. Ya, saya 2018 saya sempat Pak besar di sini 3,8 Pak, yang dana 300 waktu itu. Nah, tapi kalau yang saya lihat tadi itu yang di desa-desa dulu. Nah, jadi mungkin itulah juga progresnya sangat rendah. Kemudian harapan kita Pak, ini karena beberapa minggu ataupun hari yang lalu sempat viral di media, ya, di media nasional, di TV nasional, di media lokal tentang permasalahan ini, masalah membawa yang sakit, sudah itu yang mayatnya juga meninggal kembali ke sini dengan perjalanan kaki, dengan motor. Ya tentunya sangat miris sekali dan sangat prihatin. Saya sebagai wakil rakyat Kabupaten Payang tentunya berharap ini ke depan untuk diselesaikan dengan serius ini, dan kolaborasi dari PUPR Provinsi bersama PUPR Kabupaten Payang dengan kami dari DPRD, ya, siap mengawasi. Saya sendiri Ketua Komisi 3 dan di Badan Anggaran juga. Jadi harapan kita jangan nanti sampai ada suatu hal lain juga yang akan membuat sehingga gagal lagi pembangunan kita ini, sehingga taraf ekonomi masyarakat yang tidak bisa meningkat ataupun tidak bergerak untuk ke depan karena terhambat akses yang begitu sulit. Kemudian hal itu ini, dalam hal ini saya antusias ini apresiasi dengan Pak ini Darmawan, ya, wakil kita dari fraksi Golkar dari Provinsi Bengkulu, DPRD Provinsi Bengkulu. Beliau sangat tanggap sekali sehingga dengan bagaimana perjuangan beliau sampai hari ini, sampailah di sini bahwa kita di sini ada PUPR dari provinsi dan kabupaten, termasuk stakeholder yang lain yang juga hadir di sini. Tentunya pertama ucapan mohon maaf karena sebagai DPR Kabupaten Payang kami bolehlah dikatakan kalau yang kemarin itu dari proyek pinjaman itu gagal. Ya. Itu juga prosesnya juga sangat lamban sekali. Pinjamannya 2018, realisasinya 2020. Sedangkan tentu dalam hal itu kan ada aturan yang mengatur kalau daerah tidak bisa meminjam apabila dana kemana saya apabila tugasnya ataupun masa ini jabatannya itu kurang dari 1 tahun lagi. Ya sudah pilihan lagi baru dikerjakan. Tentunya waktu itu saya sorot Pak, agak sedikitnya realisasinya, sehingga kita juga ini dari dampak daripada tidak biasanya pinjam SME saya juga Pak, sehingga terjadi defisit anggaran DAP kita dari pusat. Karena jelas aturan Kemenkeu jelas di situ, apabila pemerintah daerah baik bupati atau gubernur melakukan pinjaman kepada pihak ketiga atau pihak bank atau pihak swasta melalui rekomendasi Kemenkeu, maka apabila tidak selesai tepat waktu ataupun tidak selesai dalam pekerjaan, itu ada sanksi. Ya, 1, penundaan dana DAP, kedua itu pengurangan dana DAP. Kita terjadi di Payang pengurangan dana DAP. Ya, DAP kita dari pusat itu Pak dari 800 sekian menjadi 600 sekian Pak. Ya, di PU saja tahun 2023 ini ada 10 miliar ya, cuma ada untuk APBD kita ada di PU PR Kabupaten ini 10 miliar. Ya, kalau dulu kan 100 miliar dan APBD kita. Tahun ini 10 miliar proyek hanya ada di PU itu saja. Nah, saya di badan anggaran. Kalau ada uang dari itu berarti ada permainan. Nah, itulah kira-kiranya. Yang jelas itu. Namun kita tidak bisa dipungkiri juga ada pertimbangan karena kemarin ada COVID, ya.
kita berapa tahun COVID, mungkin karena itu juga sehingga proses-proses ataupun PAD kita tidak berjalan dengan baik ataupun ada kebocoran. Nah, itu permasalahannya. Nah, memang untuk ke depan ini Pak Rudi ini bersama PU Provinsi ini kami sangat berharap ini untuk jalan Cintamandi ini, Langgar Jaya dan Markecana ini bagaimanapun ya bisa diselesaikan dengan baik. Mungkin teknis kalau kata ini tadi audit ya. Kalau audit sudah ada Pak Rudi, audit yang juga kalau hutan tidak ada lagi sini. Tapi kita tidak tahu kalau ada proses-proses lain luar dari tatanan ataupun yang dilakukan oleh kami bersama eksekutif ya. Nah, kita tidak tahu kalau ada yang melapor ataupun ini. Tapi kalau dari ini dari kabupaten kemarin tentunya karena sudah dibayar, berarti tidak ada masalah lagi. Tinggal nanti mungkin audit sebelum dikerja berapa persentase dan bagaimana, karena dihitung juga dengan satuan dan nanti ukuran juga tidak terjadi pemborosan dan harapan terjadi selesai. Untuk saya berharap untuk masyarakat Langgar Jaya dengan bersabar Pak Kades, masyarakat seluruh masyarakat di sini mohon bersabar karena segala sesuatu ini menggunakan proses. Kita tidak mudah seperti membalikkan telapak tangan. Saya yakin dan percaya ya Pak Darmawan dia punya beban moral yang sangat kuat di sini karena dia juga orang kita, juga saya sebagai masyarakat, saya juga ini orang Cintamandi. Penyampaian tadi saya sedikit memberikan kronologis terkait dengan kegiatan kita yang dilakukan di Desa Langgar Jaya ini. Memang di tahun 2018 pemerintah daerah Kabupaten Kepayang melakukan inisiatif untuk melakukan pinjaman ke PT SMI gunanya untuk memperbaiki 3 link jalan. Jadi waktu itu diajukan dari pemerintah daerah itu di angka 52 miliar untuk 3 ruas jalan tersebut. Nah, di tahun 2019 perjanjian kerjasama itu ditandatangani. Setelah perjanjian kerjasama itu ditandatangani, kami dari pihak PU memang melakukan tindak lanjut, yaitu terkait dengan pelelangan 3 link jalan termasuk desa Cintamandi Langgar Jaya ini. Waktu itu DED-nya 22 miliar. Nah, kita baru berkontrak itu di tahun 2020. Itu berkontrak di April tahun 2020 sampai dengan November 2020. Setelah itu yang kita perpanjang lagi sampai Januari 2021. Jadi memang sepanjang perjalanan pekerjaan jalan tersebut memang pihak ketiga memang tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan kontrak dengan tengah waktu yang telah kita berikan. Waktu itu memang sesuai dengan perjanjian kerjasama kita dengan pihak SMI terkait dengan progres fisik itu kita lakukan audit yang kita lakukan melalui APIP, audit intern. Melalui audit intern ketemulah progres fisik yang harus kita bayarkan kepada pihak ketiga waktu itu di angka kurang lebih 15%. Nah, ini juga pekerjaan ini juga sudah dilakukan audit BPK. Sudah ada rekomendasi dari pihak BPK juga sudah ada. Nah, setelah kita lakukan penagihan ke pihak SMI di tahun 2020-2021 sampai hari ini memang dana pinjaman SMI itu belum keluar 1% pun. Akhirnya Bapak Bupati melakukan tindakan untuk memutuskan perjanjian kerjasama dengan pihak SMI. Nah, jadi dana yang kita kerjakan saat ini di Desa Langgar Jaya ini tadinya memang direncanakan menggunakan pinjaman dari pihak SMI. Cuma waktu 2021 karena proses pencairan yang terlalu sifatnya memakan waktu dan prosesnya juga waktu itu karena adanya pandemi COVID, terus dari pihak SMI juga terlalu rigid.
Jadi susah untuk mengeluarkan pencairan untuk terkait dengan progres fisik yang sudah dikerjakan oleh pihak ketiga sesuai dengan LHP PPK, LHP dari APIP untuk membayarkan progres fisik yang sudah dikerjakan. Jadi pekerjaannya kerjasama kita dengan pihak ini kita putuskan. Nah, akhirnya pekerjaan yang sudah dikerjakan oleh pihak ketiga ini kita ajukan menggunakan APBD. Itulah yang terakhir di tahun 2022 kemarin di APBDP 2022 kita bayarkan utang kita ke pihak ketiga terkait dengan pekerjaan Langgar Jaya ini di angka 15%. Nah, nominal duitnya kurang lebih di angka 2,5 miliar. Nah, tindak lanjut dari APIP dan BPK juga sudah kita laksanakan terkait dengan terjadinya uang prestasi pemutusan kontrak. Jadi secara administrasi dan pekerjaan ini sudah tidak ada lagi kendala apabila nanti ke depan ingin dilakukan pekerjaan lanjutan. Sebenarnya dari pemerintah daerah Kabupaten Payang sebenarnya sudah ada upaya. Tahun 2021 kita pernah mengajukan pinjaman ke Bank Bengkulu untuk melanjutkan pekerjaan ini. Cuma kita terkendala kemarin terkait dengan aturan terkait dengan persetujuan dari Kementerian Keuangan. Kalau dari pihak Bank Bengkulu sudah mempersiapkan dana kemarin pengajuan kita di angka 65 miliar. Cuma kita terkendala dari aturan terkait dengan persetujuan Kementerian Keuangan, akhirnya perjanjian pinjaman itu tidak berhasil. Nah, untuk saat ini memang pemerintah Kabupaten Payang tidak ada anggaran untuk melanjutkan pekerjaan ini. Jadi saya berterima kasih dengan kunjungan Pak Darmawansa dari DPRD Provinsi Bengkulu dan kunjungan dari PPR ke Provinsi. Dengan adanya kunjungan ini nanti dan di sini juga ada DPR Kabupaten, harapan saya ke depan ini menjadi jembatan buat kolaborasi antara kabupaten dan provinsi. Karena ketersediaan anggaran kita yang sangat kecil tidak memungkinkan kabupaten untuk melaksanakan pekerjaan ini secara utuh dengan anggaran yang cukup besar. Nah, jadi harapan saya adanya kerjasama atau kolaborasi dari pihak kabupaten terhadap jalan ini, misalnya pihak kabupaten untuk penanganan sifatnya tahap awal. Di tahun depan adanya tindak lanjut dari pihak provinsi. Semoga dengan adanya pertemuan ini adanya semacam jembatan lah antara kabupaten dengan provinsi. Itu jadi harapan saya. Jadi saya ucapkan terima kasih untuk kehadiran Bapak. Semoga masyarakat di sini juga nanti ada jawaban untuk ke depan gimana kelanjutan untuk jalan Langgar Jaya ini. Mungkin itu sekian yang bisa saya sampaikan terkait dengan kronologis pekerjaan jalan ini dan ke depannya seperti apa. Seperti Bapak Ibu ketahui, Pemda Provinsi sebenarnya melalui Dinas PU sudah sangat bukan tutup mata. Dibuktikan dengan hari ini kami diutus dari PU langsung turun ke Desa Langgar Jaya untuk melihat langsung permasalahan masyarakat. Tetapi memang ada beberapa kendala yang kita hadapi, seperti Kabupaten Kepayang memang seperti kita ketahui ini adalah jalan kabupaten. Jadi kalau jalan kabupaten ada beberapa istilahnya tuh beberapa tahapan yang harus kita lalui ketika mau diajukan ke provinsi. Tapi ada juga beberapa jalan yang bisa ditempuh, dibuktikan dengan hari ini kepedulian juga anggota DPR Dapil Kepayang, kebetulan beliau juga di Badan Anggaran. Kebetulan juga tahapan saat ini ada namanya penyusunan RKPD 2024 itu tahapan sekarang di Dinas PU atau Dinas Teknis, yaitu verifikasi pokok-pokok pikiran DPR. Mudah-mudahan hal ini terjawab dengan kunjungan Pak Darmawansa sebagai DPRD Provinsi Dapil Kepayang dari fraksi Golkar ya Pak. Nanti beliau langsung bisa karena PU intinya sifatnya dinas teknis. Kami juga tidak lepas dari peran DPR.
Mungkin itu yang dapat disampaikan Pak. Nanti mohon Pak Darmawansa dapat melengkapinya Pak. Karena intinya kami mendukung program. Izin Bapak tadi sudah banyak berbicara Pak Kades. Ini sebenarnya kami agak terlambat untuk masuk ke sini. Pak Kades telah melapor kemana-mana, viral segala macam, baru kita tanggapi. Karena apa, Bapak-Bapak, baik Pak Ansori, kawan-kawan, ini sulit Pak nyari waktu untuk bersama-sama itu. Kalau kami hanya sendiri tidak cocok. Makanya mundur terjadwal lah hari ini untuk mengunjungi lapangan dan kita lihat memang benar yang dikeluhkan Pak Kades dan masyarakat di sini. Kalau kita merdeka ini mungkin berapa tahun? 70 tahun lebih ya. Nah, Langgar Jaya ini belum merdeka aja. Kalau nengok kondisi ini. Jadi kalau kita lihat bandingkan dengan Jawa Pak Kades, kami lihat di Jawa itu di sawah-sawah berjalan hotming kalau. Nah itu cuman Jawa ini tadi anggarannya besar. Kalau Jakarta tuh 70 triliun. Malah ada pacak lagi nggak habis duitnya. Nah Kabupaten Payang cuma 600 miliar, provinsi di bawah 3 triliun, Provinsi Bengkulu. Jadi memang duitnya yang sangat sedikit. Wilayahnya luas. Kita ini lebih kurang hampir 700 km persegi luas wilayah Payang ini. Tapi jangan berkecil hati Bapak-bapak dan Ibu sekalian, kami tetap berjuang. Benar kata Pak Aprisi tadi, kami sebagai anggota DPRD Provinsi ini ada 3 hal yang melekat di kami ini. Pada intinya itu satu tadi sudah disebutkan, ada fungsi anggaran di kami. Sengaja kami hari ini ke kunjungan sini. Paling murah itu nanti kita membuka akses jalan ini dengan mungkin pengoralan dulu kerjasama dengan TMMD. Ini juga nanti kami coba diskusikan di Bengkulu. Karena sebagaimana Bapak ketahui, tahun depan kita pemilu. Bantuan kita untuk ke KPU dan Bawaslu itu lebih dari 100 miliar. Kalau 100 miliar itu bawa 50 miliar back sini selesai. Karena menurut Pak Rudi itu cuma 23 miliar. Cuman sekarang ini ada tahun pemilu. Nah, tahun pemilu ini tidak mungkin tidak Pak. Kalau Pak Jokowi mengharapkan memang pemilu tidak usah katanya mundur baik. Jadi duit pacak menyelesaikan ibu kota negara, menyelesaikan Langgar Jaya, maunya Pak Jokowi. Cuman negara kita ini demokratis. Pak Jokowi harapannya seperti itu, tapi nyatanya partai lain tidak. Ini ribut di Jakarta itu. Ributnya gini terbuka tertutup. Terbuka tertutup. Besok ditentukan nih Pak. Pemilihan apa terbuka, legislatif apa tertutup. Kalau kami Pak Ansori maunya tertutup. Kalau tertutup misalnya kami berdua ini duduk lagi. Itu. Ada kira gambaran, memang nyari duit ini sulit. Prakarsanya sudah sebenarnya Bupati laksanakan. Ya. Cuman saya tidak tahu teknisnya ada di mana kekeliruannya. Duit sudah ada. Memang di struktur APBD ada keliruan sedikit Pak Rudi ya. Biasanya kalau pinjaman itu harus masuk dalam pembiayaan di struktur APBD. Tapi tidak, duitnya masih nangkring di PT SMI. Kan lucu ini. Sama kambarang dapat bantuan dana apa di sini dana desa itu. Ya harus meluncur duit itu ke desa. Tidak pacak dipegang bupati duit itu. Nah ini heran kita Pak Rudi. Kenapa PT SMI masih megang duit ini? Harusnya dia masukkan langsung ke kas daerah menjadi struktur APBD. Kepayang di sektor pembiayaan. Pembiayaan itu dikeluarkan kembali untuk bayar pekerjaan-pekerjaan yang digagas. Tapi ya saya juga tidak mau tahu istilah yang terlibat ini karena manajemen di PT SMI mungkin seperti itu. Nah, sehingga ini tidak terserap uangnya, kontraktornya juga tidak dibayar, akhirnya dibayar APBD. Memang banyak rugi kita waktu segala macam. Tapi kita tidak usahlah melibatkan diri di situ. Itu loh. Saya benar-benar sejuk mendengarkan dari Pak Rudi tadi bahwa ini bisa dilanjutkan dan tidak ada akses efek samping dari hukum ini tidak ada lagi kan. Nah, mari kita gotong royong sama-sama. Pak Kades sudah optimal ini. Saya salut dengan Pak Kades nih. Bukan lagi gubernur segala macam, suratnya selalu dibuat surat tembuskan ke aku di WA sampai ke presiden. Nah, aku kecek Pak Kades tinggal ke Tuhan lagi itu belum surat ini.
Nah, ini sudah dilakukan oleh Pak Kades. Nah, sehingga ini viral segala macam, sehingga Metro TV segala macam. Cuman ada kekeliruan sedikit, ya biasa kalau ketua dengan lagi gugup. Misal Pak Bupati itu statementnya itu agak kurang pas menurut saya. Seolah-olah dia sudah bekerja, mengapa hasilnya tidak nyok kerja terus. Nah ini pada di bos kita itu, mestinya saya sudah bekerja tapi ada kendala, ini begini-gini ini. Saya sudah dapat piagam sebanyak, untuk apa piagam Pak? Tidak gunanya dengan beliau ini piagam itu. Yang gunanya buat jalan ini. Nah, cuma persoalannya itu tadi, itu urusan beliau. Ada statement yang menurut saya di medsos ada keliru sedikit. Ya mungkin dia lagi panik, lagi apa, kita maklumi, sehingga statementnya agak keliru. Baik Bapak dan Ibu sekalian, nanti kami membahas anggaran sebentar lagi. Memang saya ada melekat pokir, ya. Pokok-pokok pikiran itu nanti kita sampaikan di sidang DPR. Salah satu temanya nanti ini. Nah, harapan kita, kami ini sebenarnya ada 4 orang anggota Dewan ini yang dapil Kepayang ini. Cuma saya untuk mengajak bersama, untuk itu waktunya kan susah. Tapi mungkin kan tidak, nanti ke-4 anggota Dewan ini, dia punya pokir masing-masing. Ya, sebagai contoh Pak Kades, kami sudah lakukan 2022. Ada 3 DPR, saya, Pak Zainal, Pak Edward, kami bangun jalan Permubengko yang sudah nyampai pemancar saat ini. Itu sudah di hotmik mulus. Nah, apa mungkin nanti kami bertiga ini gotong royong istilahnya. Nah, nanti mungkin saya minta Prezi coba dihitung kalau ini di TMMD kan. Kalau saya lewat tadi, inilah guna kita melewati jalan ini. Kita tahu bangunan pelengkapnya tidak banyak, cuma 1 jembatan, bisa bokal pet tadi yang di sini. Yang lain-lain itu hanya ledokan baik. 7 dari jadi plat deker baik kan, bukan jembatan bukan kan, cuman ada 1 tadi bisa bokal pet nanti tadi, yang 1 agak besar saya lihat. Bukan yang 2 yang besar tadi yang kita berjalan kaki tadi. Yang lain mungkin cukup plat deker. Nah ini nih tolong nanti bagian perencanaan PU coba diestimasi. Kalau itu nanti kita kerjasama dengan TMMD, butuh duitnya berapa? Nanti kita sama-sama, saya juga karena saya ini anak buah Pak Gubernur juga, kami Golkar ini, saya ketua praksi Golkar, ketua DPD Golkar Kepayang, Pak Gubernur ketua DPD Provinsi. Saya jalur itu melapor ke beliau nanti. Pak Aprezi jalur kedinasan, lapor ke beliau. Jalur itu. Jadi nanti kedua-duanya ketemu. Kalau beliau setuju, apalagi beliau kan sudah juga perintahkan ke kami untuk memperhatikan masyarakat di sini, insya Allah nanti nyambung. Nah, kita kerjasamakan dengan TMMD. Kenapa Pak Babin ini hadir? Maksudnya tuh dia juga nanti bisa melapor ke Dandimnya. Jadi ini bisa nyambung. Saya bukan tidak setuju dikontrakkan. Kalau TMMD itu kemungkinan lebih murah Pak Kades. Kan? Lebih hemat. Udah tuh orang-orang dari tebang sebatang 2 batang ini udah bacanya protes. Kan? Keamanan juga. Ini yang perlu, makanya saya lebih tertarik nanti Pak Bu. Mudah-mudahan ini terjadi. Kita TMMD kan dulu sampai ke kekerasan. Perlu nanti kita merampok dulu koralnya John Latif di hilir itu. Nggak perlu. Kalau tentara merampoknya takut John tuh. Ayo. Itu kira. Jadi mungkin itu Pak Kades ya. Saya minta Pak Kades tetap bersabar. Sampaikan dengan warga kita, adik sanak kita di sini. Jangan putus asa. Ya. Saya punya keyakinan pembangunan ini pasti nyampai ke pinggir. Pasti. Karena kalau Jokowi memang dia dari pinggir ke kota. Dan Jokowi duitnya banyak. Kita nih duitnya sedikit nian. Jadi kita dari kota ke pinggir malah nih. Ini mungkin paling pinggir yang kita belum bangun. Memang masih ada 1 ruas Pak ya, yang Aprezi juga tahu. Saya buka ruas jalan baru, Benuang Galing ke Paiker. Tahun ini baru dapat dana 1,4 miliar. Itu baru sebagian itu yang di hotmik nanti. Nah ini buka baru lagi.
Jadi mudah-mudahan nanti dengan TMMD, koral ini murah, nanti mungkin peralatan juga bisa. Kalau tentara itu biasanya dihormati orang. Nak minjam itu pokok miring lah, kira tidak kalau nak ini nih. Jadi mudah-mudahan ini nanti tercapai. Kita sama-sama berdoa Pak. Bapak dan Ibu doa supaya ini cita-cita kita ini juga diijabah oleh Allah. Amin. Saya selaku Babinsa Bermanilir 40910 Bermanilir Kodim 0409 Rejang Lebong. Saya mewakili Dan Ramil dan beserta Dandim terjun langsung ke lapangan untuk melihat situasi, dan beberapa kali kami meninjau di lapangan. Mungkin seperti masyarakat, keluhannya hanya satu, itulah akses jalan. Ya, kami selaku Babinsa setempat, begitulah, mungkin apapun tujuannya ke depan, planning ke depan untuk pembangunan jalan, kami akan dampingi, awasi dan turut membantu. Hanya itu kami bisa membantu, ikut serta. Yang selebihnya mungkin bisa nanti dikoordinasikan ke atasan kami langsung, Dandim 0409 Letkol Infantri Renaldi. Harapan kami jalan ini ya kalau bisa itu ya dibangun seperti yang diharapkan oleh masyarakat, karena ini jalan poros bagi warga Desa Sungai Jernih, baik untuk warga berkebun atau bertani maupun untuk warga yang pergi ke sekolah sebagai jalan lintas. Jalan ini tembus ke? Jalan ini tembus ke Pasma Air Kruh, Kabupaten Lintang, Kabupaten Lintang Palawang, Provinsi Sumatera Selatan. Ada yang mau sampaikan lagi Pak? Dan juga saya berharap kepada Bapak, yaitu Bapak Darmawansa sebagai perwakilan dari sini untuk di provinsi. Kami harapkan dari selama ini kami juga sangat berharap untuk diperbaiki jalan kami, Pak. Jadi harapan kami, Pak, kepada pihak yang terkait masalah jalan ini, jadi apa yang sudah jadi program yang disampaikan oleh Pak Gub kemarin agar dapat realisasi segera mungkin. Karena mengingat akses jalan ini sangat-sangat penting Pak bagi kami, dan sekarang sudah kelihatan banyak yang rusak, dan di sini juga banyak anak yang sekolah, keluar dan pulang pergi, dan akses ini sangat dibutuhkan. Dan selanjutnya yang masalah masjid Pak, hibah masjid sudah jelas, tapi sampai saat ini dana yang hibah yang 50 juta itu belum juga masuk ke rekening masjid. Kami harap pihak yang terkait agar dapat menyelesaikan itu, supaya kami tidak terhutang lagi Pak ke toko bangunan, karena pembangunannya terus berjalan. Dan harapan kami kepada Pak Darmawan sebagai wakil rakyat kami yang ada di DPR Provinsi, dan kemarin seperti ini kami mohon kepada beliau agar dapat nanti jalan yang akses kami menuju ke wilayah tetangga Sumatera Selatan itu ada tebing-tebing yang sangat ekstrim Pak, agar dapat diturunkan kembali ataupun dipangkas, sehingga kami tidak kesulitan Pak untuk melewatinya, karena agak tebing-tebingnya Pak agak curam ya, agak ekstrim. Jadi itu harapan kami kepada Pak Gubernur, Pak Darmawan sebagai wakil rakyat kami di DPR RI dapat nanti mengusahakan apa yang menjadi keinginan daripada masyarakat Desa Sungai Jernih terkhusus, dan lebih lanjutnya seluruh masyarakat seberang Musi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari pemerintahan Desa Talang Sawah pertama mengucapkan ribuan terima kasih terutama kepada Bapak Darmawan yang telah hadir ke desa kami atau ke Desa Sungai Jernih ini dalam rangka terutama memeriksa jalan Sungai Jernih tembus ke Sumatera Selatan. Besar harapan kami dan sangat sekali kepada Bapak Darmawan kami ucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Darmawan. Dan kami dari Desa Talang Sawah pernah dulu kami mengajukan untuk masjid tahun 2022 kemarin itu
sebenarnya sudah dengan siapa waktu itu? Dengan Pak Holil sudah selesai, tahu-tahu hilang nama Desa Talang Sawah masjidnya. Pas di tahun 2023 ini janjinya kan 2023, tahu-tahunya hilang. Tidak nyampai bantuan itu, Pak. Nah, kami harapan kami tahun ini terutama kepada Pak Darmawan minta tolonglah masjid kami. Sebab dari provinsi kami Desa Talang Sawah belum pernah ada bantuan dari Desa Talang Sawah. Tapi kalau untuk dari kabupaten kami ucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Bupati karena jalan kami sudah komik. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada pemerintahan kabupaten. Sekian, terima kasih. Oke. Aku ya. Ya. Aku balik sini. Terima kasih pada hari ini kami sengaja mendatangkan kawan-kawan dari PU, terutama PU Provinsi dan PU Kabupaten. Pagi tadi kami ke Desa Langgar Jaya yang viral di media sosial dan media stream, TV segala macam. Nah, hari ini kami sore ini mengunjungi Sungai Jernih. Sungai Jernih ini tahun 2018 mendekati pemilu, kami dengan mendampingi Pak Gubernur Provinsi Bengkulu mengunjungi desa ini. Harapan pemerintah desa dan masyarakat supaya jalan Sungai Jernih tembus ke Pasma Air Keruh, dalam hal ini ke Sumatera Selatan, untuk dapat dibangun. Bagaimana kita ketahui, mulai tahun 2021 kita sudah buka badan jalannya. Alhamdulillah kawan-kawan dari PU ini sudah membuka badan jalan itu. Nah, mulai tahun ini, tahun 2023 ini, PU merencanakan dalam hal ini perintah Pak Gub ini supaya mulai di hotmix, dalam atasnya itu mulai dimantapkan. Tadi dengan bagian perencanaan PU di mobil saya nyampaikan supaya agak panjang target hotmix ini, kita cukup konstruksi ACBC dulu. Nah, jadi tidak usah 2 lapis sampai ACBC, tidak usah. ACBC baik, saya yakin sudah bagus untuk sampai sini. Nah, berikut tiap tahun akan kita programkan, mohon dengan Pak Gubernur nanti melalui PU ini. Setelah 2023, 2024 pun akan kita sambungkan kembali. Nah, ini harapan. Cuman itu tadi, mohon juga masyarakat ya memikirkan juga Pak Gub ini bangun ini memang getol beliau ini. Nah, dalam hal membangun ini tolong juga pemerintah provinsi ini diperhatikan. Dulu Pak Gub ini kita lanjutkan kembali ke periode berikutnya. Nah, berikut masalah masjid. Masjid juga kami cek hari ini karena masjid-masjid lain itu sudah masuk rekening galau Pak Kades. Siapa? Nah, tinggal masjid Sungai Jernih yang belum tuntas. Kami laporkan masjid Kelilik sudah, masjid Tulang Metro minggu lalu sudah masuk uangnya. Berikutnya masjid Durian Depon juga sudah masuk. Nah, kami juga mengharapkan nanti Pak Kades Talang Sawah, Pak Rudi, tolong proposalnya itu dibenahi kembali. Sangat sayang sebenarnya masyarakat Talang Sawah total milih Holil, tapi nyatonya macet. Nah, balik ke bandar lagi ini, Pakso. Di Mokito ini lah yang caknya nanti Pak Kades. Nah, kami minta nanti Juli, ini kami ada reses, kami tidak berwaya ini. Dokumen yang Pak Rudi nanti bisa kita tumpangkan dari reses aku itu. Nanti silakan menghubungi kawan-kawan, terutama Pak Rio itu di Golkar. Nah, buat lagi proposalnya, sampaikan dengan Pak Rio atau Mas Wawan. Nanti di Juli kami reses, kami masukkan lagi pokok-pokok pikiran kami untuk bantuan masjid ini. Nanti sekali lagi kami terima kasih PU sudah hadir di Sungai Jernih ini. Yakinlah Pak, kalau PU ini lah hadir, biasanya tuntas galau jalan ini. Amin, amin Pak. Alhamdulillah. Karena mereka juga langsung melihat. Apalagi kita ini juga mantan PU. Tapi kalau dulu ini sama-sama PU udah mikirin kita. Nah, kira-kira itu ya. Terima kasih.
Nah, kami juga minta tanggapan lah Pak, apa ini tadi udah ke itu apa yang mau dilakukan ke depan. Silakan. Ya, terima kasih kami ucapkan kepada Pak Kades dan Pak Kades. Seperti kita dengarkan dari Pak Dar tadi bahwa memang Dinas PUPR Provinsi Bengkulu untuk tahun ini memang ada penanganan di link jalan kewenangan provinsi khususnya di Desa Sungai Jernih. Anggaran yang akan dilaksanakan itu berkisar 1,4 miliar. Jadi pelaksanaannya tahun ini mungkin sekarang masih perencanaan, mungkin minggu depan sudah proses lelang. Mudah-mudahan pekerjaan ini tidak ada hambatan dan akan berlanjut dengan dukungan dari DPRD Provinsi, Pak. Karena seperti kita tahu Pak Dar ini dapil ini pemilihan Kepayang. Harapan kami kan ke depannya apabila nanti proses pekerjaan ini terlaksana, mohon dukungan masyarakat juga, Pak. Siap-siap. Ya. Itu yang dapat saya sampaikan. Untuk program ke depannya akan kita perencanaan seperti tadi ada tebing yang harus dipotong, dan kita turunkan tim survei lagi. Demikian mungkin, Pak. Menyikapi kondisi ini, pemerintah provinsi pun siap mengambil alih jalan desa Langgar Jaya tersebut. Tak hanya jalan di Kepahyang, Pemprov bahkan juga siap untuk membantu perbaikan jembatan gantung di sejumlah kabupaten. Semoga apa yang menjadi harapan warga desa Langgar Jaya bisa terwujud berkat kolaborasi semua pihak. Tidak ada lagi jalan Langgar Jaya yang ekstrim. Tidak menutup diri dari provinsi. Kita coba kalau memang kabupaten agak berat untuk tahun ini pelaksanaannya karena memang sudah di pertengahan tahun, silakan nanti dari PU kabupaten dan bupati mengirim, insya Allah kami akan programkan untuk kita perbaikilah, karena apapun itu untuk fasilitas masyarakat, pendukung masyarakat. Perintah Pak Gubernur jangan melihat kewenangan, kalau memungkinkan kita